Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita ya nak. Masih di buku 2H ya. Pembelajaran yang belum kita bahas itu ada di subtema 4 ya. Ketika kalian melihat video yang Bunda jelaskan, tolong kalian juga buka buku kalian supaya bisa diisi bersama-sama untuk soal-soalnya. Oke, hari ini Bunda Widya akan membahas tentang pembelajaran 1 dan 2 di subtema 4, yaitu ada di halaman 123. Silahkan dibuka buku kalian. Oke, Bunda Widya bacakan. Paman sedang berkunjung di rumah Ino. Paman pintar mendongeng. Raka ingin mendengar dongeng Paman Ino. Raka akan ke rumah Ino. Ino memberikan denah lokasi rumahnya kepada Raka. Nah, siapa yang pernah melihat denah ya? Denah itu bentuknya seperti ini ya. Untuk apakah denah tersebut dibuat? Untuk apa ya? Yaitu jawabannya sebagai petunjuk lokasi. Silahkan kalian isi. Apa yang terjadi bila denah tersebut tidak diberikan pada Raka? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira Raka gimana ya? Yaitu Raka akan kebingungan atau tersesat ya, atau kesasar karena dia nggak tahu di mana rumah Ino. Itu jawabannya. Yuk kita lanjut. Halaman 124. Bunda Widya akan membacakan dongeng ya. Silakan kalian buka buku kalian dan dilihat 124. Raka sampai di rumah Ino dengan selamat. Paman juga sudah siap dengan dongengnya. Paman akan mendongeng hadiah dari singa. Ya, ini judulnya. Singa mengadakan pesta di rimba. Singa mengundang semua hewan. Undangan sudah dibagikan 1 minggu sebelum pesta. Pesta itu diadakan siang hari agar hewan yang datang tidak tersesat. Pesta berlangsung sangat meriah. Banyak tamu datang dari jauh. Aneka hidangan makanan serta hiburan telah disiapkan. Kelinci, tupai, dan ayam tampil di atas panggung. Tupai dan ayam menyanyikan beberapa lagu. Kelinci mengiringinya dengan bermain piano. Wah, penampilan ketiga hewan itu benar-benar hebat. Semua hewan kagum dan bertepuk tangan. Singa bangga terhadap kelinci, tupai, dan ayam. Singa memberi hadiah kepada ketiga hewan itu. Singa berkata, "Aku akan mengirim kalian ke luar negeri untuk belajar musik." Ketiga hewan itu sangat senang. Singa mengakhiri pesta sore hari. Singa tidak ingin para tamu pulang malam. Malam hari sangat gelap dan membahayakan. Saat tamu pulang, singa berpesan agar berdoa demi keselamatan di perjalanan. Itu dongengnya. Yuk sekarang kalian buka halaman 125. Kita akan melengkapi soalnya ya. Silahkan pegang alat tulis kalian. Nomor 1, singa mengadakan pesta. Nomor 2, singa membagikan undangan 1 minggu sebelum pesta. Singa berpesan agar berdoa demi keselamatan perjalanan. 4, singa tidak ingin para tamu pulang malam. 5, malam hari sangat gelap dan membahayakan. Itu dia ya, melengkapi kalimat. Oke, sekarang Bunda Widya akan menjelaskan tentang kalimat langsung ya. Masih di halaman 125. Sebelumnya Bunda Widya bacakan dahulu. Kamu sudah tahu beberapa penggunaan huruf kapital ya. Huruf kapital untuk apa aja ya nak? Untuk nama orang, nama kota, nama tempat ya. Sudah tahu kan pasti? Tahukah kamu pada cerita di atas terdapat penggunaan huruf kapital yang lain?
Nah, sekarang bacalah penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Singa berkata, ada tanda kutip, aku akan mengirim kalian ke luar negeri untuk belajar musik. Titik, tanda kutip lagi. Tanda kutip itu yang dua di atas. Nah, kalimat di atas merupakan kalimat langsung. Perhatikan penggunaan huruf kapital di atas. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat pada singa dan awal kalimat pada petikan kalimat langsung pada kata aku. Nah, ya anak-anak, jadi kalimat langsung itu artinya kalimat yang langsung diucapkan, ya. Tandanya apa kalau itu kalimat langsung? Yang langsung diucapkan oleh orang tersebut. Nah, kalau ini oleh singa. Singa itu berbicara, aku akan mengirim kalian ke luar negeri untuk belajar musik. Ya, ini adalah contoh kalimat langsung yang diucapkan oleh singa. Tandanya apa kalau itu langsung? Yaitu ada tanda petik 2 di depan dan petik 2 di akhir. Jangan lupa setelah kalimat titik. Nah, ketika kalimat langsung, setelah tanda petik aku, A-nya itu harus kapital, nak. Ya, itu adalah penggunaan huruf kapital di kalimat langsung. Nah, ada beberapa contoh kalimat langsung juga nih, nak. Di nomor 1, kelinci menjawab, terima kasih atas hadiahnya ini, ya kan? Ada tanda petik menandakan dia kalimat langsung, dan setelah tanda petik hurufnya kapital, seperti itu ya. Oke, coba misalnya kayak Bunda Widya kasih contoh. Bunda Widya berkata, anak-anak harus rajin belajar. Nah, berarti titik, tanda petik, anak-anak, A-nya besar, anak-anak harus rajin belajar, titik, tanda petik lagi. Seperti itu ya. Lanjut, halaman 126. Nah, sekarang kita akan menulis ulang menggunakan huruf kapital yang tepat ya. Nomor 1, I-nya harus besar, K-nya harus besar ya. Kalian boleh tulis ulang lagi. Nomor 2 berarti B-nya harus besar, L-nya harus besar. Nomor 3 yang harus besar, S-nya kapital, I-nya kapital. 4, B-nya kapital. Sudah, itu aja. Nomor 5, B-nya kapital, berjalan di trotoar. Itu dia jawabannya. Oke, yuk kita lanjut di halaman 130. Ya. Halaman 130 kita akan memberikan tanda checklist di kalimat yang ditulis dengan benar. Ayo, penulisan huruf kapitalnya. Nah, yang pastinya sejak kemarin Ino tidak masuk sekolah. I-nya kecil ya, berarti silang. Marilah pergi ke kota Makassar. Centang. Murid-murid pergi berwisata ke museum. M-nya harus kapital, M-nya juga harus kapital. Centang, silang maksud Bunda. Sasa, Atta, dan Rena pergi ke sekolah bersama-sama. Centang. Pada hari Sabtu di sekolah diadakan kerja bakti. S-nya bukan kapital, berarti silang. Tanah airku adalah Indonesia. Centang. Kita harus rajin menjaga kebersihan tubuh kita. Centang. Unan berkata, saya pernah naik kereta api. Benar ya, karena S-nya setelah kalimat tanda petik S-nya kapital. Centang. Aku lapar, kata Tami. K-nya harusnya kapital, berarti silang. Paman berangkat pukul 12.00. Centang. Oke. Lanjut, langsung ke subtema 2 di halaman belum nak, halaman 133, belum subtema 2 ya. Sudah masuk subtema 2. 133, Bunda Widya akan membacakan cerita tentang bersama-sama membersihkan jalan. Jalan di lingkungan rumah Ino merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun akibat hujan, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur.
Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Itu akan mengganggu kesehatan warga. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka. Meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Warga pun selamat dari serangan penyakit. Oke. Nah, halaman 134-nya deh kalian buka. Bunda Widya di layar tidak ada 134-nya ya. Oke, kalian lihat buku kalian, Bunda Widya bacakan 134. Nomor 1. Jalan lingkungan rumah Ino ramai dilalui kendaraan. Nomor 2. Akibat titik-titik jalan dipenuhi sampah dan lumpur, yaitu hujan. 3. Lumpur dapat membuat motor dan mobil tergelincir. Nomor 4. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang penyakit. Nomor 5. Titik-titik kesehatan warga akan terganggu, yaitu jawabannya adalah sarang penyakit membuat kesehatan warga akan terganggu ya, itu dia jawabannya. Yang B, nah yuk simpulkan manfaat dari kegiatan yang terdapat dalam cerita. Manfaatnya apa ya? 1, tulis 1 ya. Manfaatnya jalanan menjadi bersih. 2, warga terhindar dari penyakit. Nomor 3 yaitu tidak membahayakan pengguna jalan. Itu jawabannya. Oke, sudah selesai Bunda Widya jelaskan untuk materi di subtema 4 pembelajaran 1 dan 2 ya. Nanti hari Senin kita akan lanjut lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melihat video dari Bunda. Semoga kalian mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.